Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama ada apa itu koloid, jenis-jenis koloid, ada sifat-sifat koloid, dan yang terakhir adalah pembuatan koloid. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu koloid. Jadi, definisi dari koloid itu sendiri adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana zat tersebut mempunyai ukuran partikel yang sangat kecil, yaitu sebesar 1-1000 nanometer. Partikel-partikel tersebut akan terdispersi menjadi medium zat lain. Sekarang kita akan membahas tentang larutan. Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil, ukurannya kurang dari 1 nanometer. Larutan tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan dispersi. Contohnya adalah larutan gula dan selanjutnya kita akan membahas tentang suspensi. Definisi dari suspensi adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang relatif besar, ukurannya lebih dari 100 nanometer. Suspensi dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Contohnya adalah air tepung, lumpur, dan air yang dicampur dengan pasir. Larutan garam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Jadi, sifat-sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall, kedua gerak Brown, 3 adsorpsi, 4 koagulasi, 5 elektroforesis, 6 koloid pelindung, dan yang terakhir adalah dialisis. Yang pertama ada efek Tyndall, merupakan terhamburnya cahaya oleh partikel koloid. Contohnya adalah sinar matahari melalui celah-celah dari daun pada. Yang kedua adalah gerak Brown, merupakan gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arahnya acak. Contohnya adalah susu. Selanjutnya yang ketiga adalah adsorpsi, yaitu peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Contohnya adalah penjernihan air tawas. Selanjutnya ada koagulasi, merupakan peristiwa penggumpalan partikel koloid. Dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama ada pencampuran koloid berbeda muatan dan yang kedua adanya elektrolit. Contohnya adalah pembentukan delta dan parah. Kelima, elektroforesis, yaitu peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik. Yang keenam ada koloid pelindung, merupakan koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar stabil. Contohnya menambah gelatin pada ice cream. Dan yang terakhir ada dialisis, adalah penghilangan muatan koloid dengan pemasukan koloid yang berbeda semi permeabel. Contohnya adalah cuci darah. Hai Sobat Kimia, selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Ada 3 jenis koloid. Yang pertama ada koloid Sol, pendispersi berupa zat padat terdispersi terbagi menjadi 3 zat. Yang pertama ada zat padat, contohnya adalah batu ingat, emulsi, dan buih. Yang kedua ada zat cair, contohnya adalah cat. Dan yang ketiga adalah gas, contohnya adalah asap atau debu. Yang kedua adalah emulsi. Pendispersi emulsi berupa zat cair yang terbagi menjadi 3 zat terdispersi. Ada zat padat, contohnya adalah keju, ada zat cair, contohnya adalah susu, dan ada zat gas, contohnya adalah kabut awan. Contoh jenis koloid yang terakhir adalah buih. Pendispersi pada buih berupa gas yang terbagi menjadi 2 jenis. 2 jenis zat terdispersi. Yang pertama ada zat padat, contohnya adalah karet, dan yang kedua adalah zat cair, yang contohnya adalah buih sabun. Hai Sobat Kimia, selanjutnya kita akan membahas tentang cara pembuatan koloid kabut awan. Cara pembuatan koloid yang pertama adalah dengan menggunakan metode dispersi. Metode dispersi yang pertama adalah dengan cara mekanik. Cara ini dilakukan dengan memperkecil zat dispersi sebelum didispersikan ke dalam lingkup dispersi. Jadi, ukuran partikel dapat diperkecil dengan cara mengurus partikel sampai dengan atom. Metode dispersi dengan cara kedua yaitu peptisasi, di mana dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar, misalnya gumpalan atau endapan, untuk menambahkan atau untuk memecahkan zat tertentu.
Busur beredik. Busur beredik adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid. Setelah mempelajari penjelasan-penjelasan tadi, cara pembuatan koloid adalah logam. Cara 1, dispersi mekanik. Kita siapkan belerang, siapkan mortar, lalu haluskan belerang dan jadilah belerang halus. Belerang halus ditambah air dan koloid terbentuk di atas permukaan air. 2, kondensasi hidrolisis. Panasi air yang dicampur sase dan gula, campurkan dengan rata, dinginkan dan jadilah koloid. Contohnya agar-agar. 3, dispersi homogenisasi. Siapkan air, siapkan susu bubuk dan sendok, campur air dan susu bubuk, jadilah koloid. Dan contohnya adalah susu. 4, busur beredik. Biasanya menggunakan emas, perak, atau platinum. Adalah suatu alat khusus yang digunakan untuk membentuk koloid. Pembuatan koloid dapat dilakukan juga dengan cara kondensasi. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basah dari sesuatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air. 2, reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Selanjutnya adalah cara dekomposisi. Yang terakhir adalah pergantian pelarut. Cara ini dilakukan dengan mengganti medium dispersi sehingga fase terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi berkumpulan koloid. Cara 1, hidrolisis. Siapkan FeCl3 dalam tabung, siapkan H2O dalam wadah, campurkan keduanya, jadilah koloid. Koloid terbentuk berada di dasar dan permukaan tabung. 2 adalah reaksi redoks. Siapkan SO2 dalam tabung, siapkan H2S dalam wadah, campurkan keduanya, dan jadilah koloid. Koloid terbentuk di dasar dan permukaan tabung. 3 adalah dekomposisi. Siapkan AgNO3 dalam tabung, siapkan NaCl dalam wadah, campurkan keduanya, jadilah koloid. Koloid terbentuk di dasar dan permukaan tabung. Terakhir, pergantian pelarut. Siapkan belerang halus, siapkan alkohol, air, dan tabung reaksi. Campurkan semuanya, jadilah koloid. Koloid terbentuk di dasar dan permukaan tabung. Terima kasih. See you, bye-bye sobat kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung.